Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari UPT SMA 14 Senjai yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Zulkifli, dan rekan saya Putra Pratama. Kami akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Daur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, solusi edukatif dan ekologis di lingkungan sekolah. Kami berharap karya ini tidak hanya menjadi laporan tertulis, tetapi juga memberi manfaat nyata, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan isi penelitian kami, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita melangkah ke bab 1, marilah kita melangkah ke abstrak yang akan dibacakan oleh rekan saya. Abstrak penelitian kami yaitu kertas bekas adalah jenis sampah yang semakin banyak, terutama di sekolah dan rumah tangga. Banyak kertas ini dibuang atau dibakar begitu saja yang dapat menyebabkan polusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai. Metode yang kami gunakan meliputi pengumpulan, perendaman, penghancuran, pembentukan, dan pengeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas bekas dapat digunakan kembali untuk berbagai keperluan seperti menulis atau menggambar. Saya kembalikan ke rekan saya. Baik, kita akan melangkah ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 4, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, hipotesis, dan tujuan yang akan dibacakan rekan. Pertama, kita melangkah ke latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pulp dan kertas terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai penghasil pulp terbesar dan menempati posisi ke-6 sebagai penghasil kertas terbesar di dunia pula. Kapasitas produksi pulp di Indonesia mencapai sekitar 12 juta ton per tahun pada saat itu, sedangkan kapasitas produksi kertas mencapai sekitar 20 juta ton per tahun. Berdasarkan data dari April Group, bahan utama kertas adalah pohon atau kayu. Namun, kayu yang digunakan bukan berasal dari dalam hutan, melainkan berasal dari dahutan tanaman yang dikelola secara berkelanjutan di perkebunan terbarukan menggunakan sistem kultur jaringan. Selain kertas tersebut terbuat dari kayu, saat ini ada inovasi pembuatan kertas dari bahan lain seperti rumput, kulit jagung, dan batang pisang. Selain itu, kita dapat mendaur ulang kertas bekas untuk dibuat menjadi kertas yang bisa digunakan kembali. Maka dari itu, kami pun memutuskan untuk mengangkat sebuah judul yaitu Daur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, solusi edukatif dan ekologis di lingkungan sekolah. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana cara mendaur ulang limbah kertas menjadi kertas layak pakai. Hipotesis, limbah kertas dapat diolah kembali menjadi kertas layak pakai dengan teknik sederhana. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengidentifikasi cara mendaur ulang limbah kertas menjadi kertas layak pakai. Kita akan melangkah ke bab kedua, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian terbagi menjadi 5, yaitu metodologi penelitian, waktu dan tempat, alat tambahan, langkah-langkah, dan analisis data. Metode penelitian yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, penelitian kami menggunakan metode eksperimen sederhana dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengolah limbah kertas menjadi kertas serbaguna melalui serangkaian percobaan. Metode ini dipilih karena mudah diaplikasikan, tidak memerlukan peralatan mahal, dan dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kami melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama kami lakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2025 di rumah salah satu peneliti yang bernama Zulkifli atau saya sendiri, yang bertempat di Dusun Rumpala, Desa Botolimpangan, Kecamatan Senjai Barat. Percobaan kedua kami laksanakan pada tanggal 20 Agustus tahun 2025 di rumah salah satu guru pembimbing penelitian ini,
yang bertempat di Dusun Rumpala, Desa Botolimpangan, Kecamatan Senjai Barat. Baik, yang ketiga yaitu alat tambahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian ini atau percobaan ini yaitu alat blender, baskom, cetakan, gunting, pengaduk, dan setrika. Adapun bahannya yaitu limbah kertas dan air secukupnya. Berikutnya kita memasuki tahapan-tahapan dalam melakukan percobaan ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu langkah-langkah. Yang pertama, siapkan kertas bekas yang ingin digunakan. Yang kedua, siapkan air dalam baskom secukupnya. Yang ketiga, gunting kertas bekas menjadi kecil-kecil agar mudah dihancurkan. 4. Masukkan kertas yang sudah digunting ke dalam baskom yang berisi air. Yang kelima, rendam kertas selama 3-8 menit. Yang keenam, siapkan blender. Yang ketujuh, masukkan kertas ke dalam blender. Yang kedelapan, lalu blender hingga halus. Yang sembilan, siapkan baskom lain berisi air secukupnya. Baik, berikutnya yaitu memasukkan kertas yang sudah di blender ke dalam baskom yang berisi air tersebut. Lalu tunggu sejenak hingga sari-sari kertas naik ke permukaan air. Setelah itu siapkan cetakan yang telah dibuat, lalu saring kertas itu dicetakan. Kemudian jemur cetakan yang berisi sari-sari kertas tersebut di bawah matahari langsung jika tidak hujan. Lalu ketika kering, keluarkan kertas yang sudah dicetak tadi. Kemudian setrika kertas agar mulus jika perlu. Lalu tahapan terakhir yaitu setelah disetrika, gunting setiap sisi kertas agar rapi. Saya kembalikan ke rekan saya. Yang kelima yaitu analisis data yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, analisis data. Kami telah melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Pada percobaan pertama, kertas yang kami hasilkan tidak begitu sempurna, yang menyebabkan kertas tersebut mudah robek dan tipis. Hal tersebut terjadi karena kertas yang kami buat pertama kali masih belum terlalu kering karena cuaca yang kurang mendukung. Pada percobaan berikutnya, kami membuat lagi kertas yang sama seperti pada percobaan pertama. Kertas yang kami hasilkan pada percobaan kedua ini meraih kemajuan dikarenakan sinar matahari yang sangat terik pada hari itu, sehingga kertas yang kami buat dapat kering sempurna dan tidak mudah robek. Saya kembalikan ke rekan saya. Kita akan melangkah ke bab 3, data dan hasil. Data dan hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Data. Kertas yang kami hasilkan memiliki tingkat ketebalan yang lebih tinggi daripada kertas pada umumnya. Hal ini terjadi karena kami menggunakan cara sederhana dan tidak menggunakan mesin, sehingga kami tidak dapat mengukur pasti kesamaan ketebalan kertas tersebut. Tekstur yang dihasilkan agak sedikit kasar daripada kertas pada umumnya, meskipun kertas tersebut telah disetrika. Warna dari kertas tersebut berbeda dari kebanyakan kertas, yaitu berwarna kelabu. Kami telah melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui apa saja fungsi dari kertas yang kami buat. Salah satunya dapat digunakan untuk print atau mencetak, meskipun masih belum sempurna. Yang kedua, hasil yang diharapkan. Kami berharap kertas hasil daur ulang kami memiliki karakteristik yang cukup untuk digunakan dalam beberapa fungsi, tidak hanya sebagai media tulis, tetapi juga sebagai bahan kerajinan dan lain sebagainya. Kertas ini diharap mampu untuk lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah yang semula tidak terpakai. Dengan demikian, percobaan atau penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa limbah kertas memiliki potensi besar untuk diolah kembali sekaligus mendukung pengurangan jumlah sampah kertas di lingkungan, utamanya di lingkungan sekolah. Kita akan merangkai bab keempat atau bab terakhir, yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pusaka. Kesimpulan akan dibaca oleh saya sendiri. Berdasarkan penelitian dilakukan, limbah kertas bisa dimanfaatkan kembali menjadi kertas serbaguna dan ramah lingkungan melalui daur ulang sederhana. Prosesnya meliputi perendaman, penghancuran serat, percetakan, dan pengeringan. Kertas daur ulang diharapkan berkualitas baik dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga mendukung pengurangan sampah kertas dan konsep ramah lingkungan. Baik, yang kedua saran yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saran kami untuk percobaan
percobaan lebih lanjut jika teman-teman ingin melakukan percobaan di rumah, yaitu menguji ketahanan kertas dalam jangka waktu lebih lama, termasuk daya tahan terhadap kelembapan. Variasi bahan tambahan alami dapat diteliti untuk meningkatkan kualitas dan nilai keindahan kertas hasil daur ulang. Proses produksi kertas daur ulang sederhana ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam daftar pustaka berikut di atas telah tercantum berbagai sumber yang kami jadikan sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian kami. Sekian pemaparan karya ilmiah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan pula. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.